Shalom semua. Sambil melambaikan tangan di atas dengan penuh sukacita surga. Shalom semua. Kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua hadir di tempat ini datang dengan segala beban masalah, segala dengan pergumulan. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita sudah melemparkan itu semua sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik di dalam hidup kita. Kasih-Nya, sayangnya, cintanya begitu tulus, begitu besar bagi kita. Karena satu yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, bahkan lebih dari Bapa di dunia ini. Tuhan Yesus yang menjaga hidup kita dan menjamin hidup kita. Haleluya. Dengan kasih katakan, lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku, lebih dari yang dunia tawarkan. Lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan kami yang terbaik, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hati dengan kasih sempurna, dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa, lebih dari dunia yang tawarkan. Haleluya. Lebih dari yang dunia tawarkan. Oh, Kau selalu berikan yang terbaik, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku,
bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari jemaat katakan, kau mengasihiku lebih dari, bahkan bisa tiada menyadari, tiada. Kau sentuh hati, kau sentuh hati dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dengan hormat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kau mengasihiku, oh Tuhan, lebih dari yang ku duga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang ku duga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hati. Saya serahkan dengan hormat kepada hamba-Nya. Dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama-sama dengan sukacita Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan sejenak dalam Mazmur 128 di ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap, dan bersama-sama nanti ayat 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan
Yerusalem seumur hidupmu bersama, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya dan yakin kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kasih-Mu begitu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Dan pagi-pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Kami rindu, kami haus. Hati kami, jiwa kami, roh kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kasih-Mu melimpah di tempat ini pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, amin. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Haleluya. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus. Haleluya. Dengan iman sekali lagi kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Panggil namanya Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah. Berikan kami hati, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan sekali lagi, Bapa, besar sungguh begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Nyata sungguh perlindungan-Mu, Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Panggil lagi Bapa, Bapa, ajarku selalu haleluya. Kami mau belajar ya Tuhan. ajarku turut Haleluya. perintah-Mu. Ini yang paling penting ya Tuhan. Berikan ku hati Untuk menyembah-Mu
bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan, masa depan kami pasti indah bagimu Tuhan. Rancanganmu yang terbaik lagi katakan. Seperti Bapa sayang, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Yesus. Kau berikan semua yang ada padamu. Katakan lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapa di dunia ini tidak akan pernah memberikan racun kepada anaknya, tidak akan pernah memberikan ular kepada anaknya, bahkan Dia akan memberikan roti yang terbaik, makanan yang terbaik bagi anaknya. Begitu juga dengan Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, percayalah Bapak Ibu, apapun yang sedang kau alami saat-saat ini, Tuhan Yesus akan selalu menolong. Tangannya tidak akan pernah terlambat, bahkan kasih-Nya sempurna bagi setiap kita di tempat ini. Dengan hati terdalam dan dengan iman katakan, seperti Bapa sayang. Haleluya. Demikianlah ya Yesus, Kau jadikan biji matamu. Dengan iman katakan, seperti Bapa sayang. Oh Yesus, kami percaya cinta dan kasih sayang-Mu luar biasa bagi kami. Hari depan indah Kau beri. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku.
sembah Dia. Haleluya, ya Bapa Yesus, haleluya, Yesus, kami bersyukur, Engkau baik Bapa, haleluya, kasih-Mu sempurna, sayang-Mu luar biasa, ya Yesus, ya Bapa, ya Allah Bapa Yesus, haleluya, panggil namanya, ya Yesus. Engkau ajaib bagi kami, kasih-Mu sempurna, ya Allah Bapa ya Allah Bapa haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tulus bagi kami, Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami Bapa. Syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Yesus, ya Yesus, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Engkau telah rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal Bapa, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman-Mu berkata demikian ya Tuhan, dan kami mau percaya dan yakin bahwa kasih Tuhan abadi dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan sempurna dan kasih Tuhan luar biasa bagi kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan ini yang mau kami katakan kembali ya Bapa, dari hati terdalam kami. Seperti Bapa sayang, ya demikianlah Engkau. Sebab siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau jadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau selalu berikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap belajar untuk selalu mengasihi-Mu. Di saat kami berbeban berat, Engkau datang memeluk erat kami dengan kasih-Mu. Bahkan Kau menuntut setiap langkah kaki kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Bapa, ya Yesus. Sekali lagi dengan hati terdalam, seperti Bapa. Oh Yesus, demikianlah. Tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini ya Tuhan. Oh, sayang
seperti Bapa. Oh, haleluya. Oh, boleh sama-sama dengan hormat kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah dari depan. Indah Kau beri rancangan dengan imanmu katakan, oh, seperti Bapa sayang, haleluya. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu. Dengan rasa percaya dan iman katakan, hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi Yesus. Tuhan Allah kami yang dahsyat, Tuhan Allah kami yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut-Mu Tuhan, bersuka cita bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. GB Immanuel siap berjoget untuk Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau mengatakan siap manise. Haleluya. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Lagi katakan, betapa heran, betapa kasih siapa? kasih Yesus Kristus Haleluya. yang Yo, dicurahkan. marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manis, ale semua disayangku.
sio, sio manis, oleh semua dicinta Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan betapa heran, tangan di atas. Betapa heran, hey, hey, betapa mulia, hey, kasih Yesus Kristus. Ya, mari kita mengenal. Mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Say one more. Sio manis, oleh semua disayang Tuhan Yesus. Sio manis, oleh semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu luar biasa bagi kami di tempat ini. Ada satu kasih yang luar biasa, yaitu kasih Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bersiap kita katakan kembali. Sio manis, oleh semua disayang Tuhan. Saya lagi siap. Sio manis, oleh semua. Sekali lagi katakan sio manis, oleh semua disayang Tuhan. Sio manis, oleh semua dicinta Tuhan Yesus. Oleh semua dengan penuh semangat katakan, oleh semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Masih ada semangat, amin. Masih ada semangat, amin. Ayo. Coba yang kemuda-mudi lambaikan tangan, yang belum menikah. Oke, kita mau mendengarkan dulu tepuk tangan yang lebih besar antara muda-mudi versus kaum bapak sama ibu disatukan. Kamu muda-mudi siap? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Siap, amin. Yo, 1, 2, 3. Wah, ya lumayan. Kamu bapak ibu siap memberikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, amin. Saya mau mendengar tepuk tangan dari bapak ibu. 1, 2, 3. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Sebab kita akan bertemu dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. YB Immanuel bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Hey. Hey. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam. Lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, haleluya. bersuka cita semua di dalam. Sekali lagi jempol di atas. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, haleluya. bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku,
cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kami mau bertemu di tempat ini dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Bertemu dalam kasih-Nya. Jempol di atas Bapak Ibu. Bersuka cita semua. Lagi katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita Yo, semua. saya mau mendengar kaum pria ya. Rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, dalam hadirat-Nya. Yo, kamu wanita, bertemu. Hey, malaikat surga senang mendengar ini. Oh, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami percaya, kami mau mengasihi Engkau dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Siap-siap memberikan senyuman yang terbaik sama Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Ya, berikan senyuman wajah yang terbaik. Katakan, yuk siap-siap ya. Dengan iman. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Kita berikan sarang he. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin dan percaya kita hadir di tempat ini dengan anak, istri, abang atau kakak. Saya meminta dengan hormat, kita cari pasangan kita masing-masing yuk. Cari pasangan yang masing-masing, boleh suami, boleh istri, kakak beradik. Jangan sampai sendiri ya. Oke? Jangan sampai sendiri. Yuk cari pasangan yang masing-masing. Sepasang ya. Masih ada yang sendiri. Masih ada sendiri. Oke? Oke. Kita saling mengikuti ya. Ayo. Saya dengan Abang Handa. Sihol. Kita berikan dulu. Coba semua bisa bikin sarang he ya. Sarang heo. Sarang heo. Kita berikan sarang heo. Ayo. Udah? Oke. Sekarang lihat pasangannya. Ayo. Lihat pasangannya masing-masing. Kita katakan ya. Yuk. 1, 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Bentuk love. Ayo mana? Tangan kiri lah bang. Bentuk love ya. Oke siap ya. Siap ya. Oke. Kalau tidak bisa seperti ini, kayak gini pun bisa. Tangan kiri ya bang. Gini oke. Yo gini ya. Siap ya sekali lagi. Lihat pasangannya masing-masing. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat ku kasihi kau dengan. Lihat bola matanya yang indah yo. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau
dengan kasih Tuhan. Lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Asik. Oh, haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Lagi katakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Sekali lagi katakan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih meriah lagi, semakin meriah lagi. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan duduk dan kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Bapak yang baik, kami telah meninggikan, kami telah menyembah Engkau, kami telah bersukacita, bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah harapan dalam hidup kami. Dan Engkau tunjukkan jalan bagi kami saat kami tiada jalan. Haleluya. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas bagi kami Tuhan. Dan ini yang mau kami percaya dan katakan kembali. Dengan iman dan penuh kasih katakan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau Jawaban hidupku. saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku berharga. Terima kasih. Katakan dengan lembut Bapak Ibu. Terima kasih buat cinta-Mu yang, ya Yesus.
kasih. Jadikan aku ingat terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Saya undang kita semua untuk kembali lagi bangkit berdiri, Bapak Ibu. Jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan. Sekali lagi katakan, kau berikan hidupmu, Jadikan aku indah. Terima kasih. haleluya. Kita berdoa. Salam. Ya, kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Baik saudara, kita buka Alkitab kita. Kita langsung baca Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan seterusnya. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat bersama-sama.
Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan. Tema firman hari ini, ya, tetap mengasihi walau terluka. Katakan bersama-sama. Iya. Saudara, perikop firman Tuhan adalah kasihilah musuhmu. Musuh kita, pasti musuh kita iblis. Sampai kapanpun, sampai napas yang terakhir, musuh kita iblis. Tidak perlu mengasihi iblis sampai napas yang terakhir. Setuju saudara? Setuju? Tidak perlu mengasihi iblis. Itulah musuh kita satu-satunya. Tapi firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 24, ayat 27 sampai 36. Musuh di sini bukan iblis. Makanya jangan sekali-kali berarti iblis perlu dikasih, bukan. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 bukan berbicara iblis. Tapi Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan seterusnya itu berbicara manusia. Amin. Kita harus sependapat dulu. Ya. Injil Lukas pasal 6 27 adalah berbicara manusia, bukan iblis. Kalau iblis, selama kita bernapas, kita harus musuh kita pasti iblis. Nggak perlu berteman, nggak perlu bersahabat, nggak perlu mengasihi iblis. Tapi pasal 6:27 itu berbicara manusia. Saudara, apa maksud firman Tuhan, perkataan Yesus ini adalah kepada kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kepada kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ini adalah salah satu ajaran inti iman kita. Ini salah satu ajaran inti iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Itu menunjuk kita harus setiap pribadi meneladani kasih Yesus Kristus. Saudara, semua umat manusia di kolong langit ini adalah ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Semua umat manusia. Oleh sebab itu, walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, walaupun banyak orang di sekeliling kita melukai hati kita, tapi Tuhan berkata tetap mengasihi mereka. Amin. Tetap mengasihi mereka. Walaupun dilukai hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita ada aja manusia melukai hati kita. Yang melukai bukan orang jauh, satu gereja. Yang melukai bukan orang jauh, satu rumah tangga. Tapi tidak pernah kita sengaja kalau Tuhan melukai hati seserumah. Nggak pernah. Nggak pernah sengaja. Tapi lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, kita tanpa sadar melukai orang-orang seserumah kita. Masih ada di sini anak Tuhan, hamba Tuhan sengaja melukai seserumahnya, melukai hatinya. Suami melukai hati istri, istri melukai hati suami, ya. Anak melukai hati orang tuanya, orang tua melukai hati anaknya, mertua melukai hati anak menantunya, menantu melukai hati mertuanya. Ada enggak di tengah-tengah kita? Jujur, tolong saya Roh Kudus, apakah saya melukai orang tua saya? Apakah saya melukai hati mertua saya?
Apakah saya melukai hati menantu saya? Apakah saya melukai hati anak saya? Seolah-olah yang hadir ini saya lihat di depan, enggak ada lagi yang melukai. Amin. Enggak dengar ya? Enggak ada melukai. Seolah-olah saya lihat dari depan ini, enggak ada lagi antara kita melukai hati suami, melukai hati istri, melukai hati orang tua, melukai hati anak, apalagi mertua. Menantu-menantu enggak ada lagi melukai hati mertua. Bahkan mertua, ada enggak melukai hati menantu? Enggak ada lah ya. Kok tegang-tegang semua? Kita harus enjoy ketuaan ini. Oh, tahu dia, tahu pendeta ini. Adakah kita menyimpan kesalahan anak? Adakah orang tua menyimpan kesalahan anak? Adakah anak menyimpan kesalahan orang tua? Adakah menantu menyimpan kesalahan mertua? Adakah mertua menyimpan kesalahan menantu? Enggak ada lah ya. Amin. Songon nalong aku bereng ati. Sesongon itu si kalimat odangnya tuh sih. Enggak ngerti mungkin. Ya amin kan aja lah. Kalau ditembak 12 pas. Tuhan terima kasih betapa kasar saudara. Bisa-bisa saya suruh enggak salaman. Salaman pun tapi roh marsial langan. Sejabu alai rohani marsial langan. Bagaimana Tuhan hadir? Bagaimana berkat dicurahkan di tengah-tengah rumah tangga kita? Kalau kita menyimpan kesalahan sesi rumah, satu gereja, menyalam kita. Terpaksa. Jangan berkat terpaksa dari Tuhan kita terima. Karena hati kita nggak beres kepada sesama, salaman terpaksa. Tapi hatinya marsial langan saudara. Ya nampak ini harus salaman lah ya. Tapi di sini mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku, panasnya dendamnya mendidih. Di sini nggak ada lah ya. Lihat saya, lihat. Jadi jangan ada ngomong-ngomong ya. Lihat ke sini aja. Ya. Lihat aja Tuhan. Percaya Tuhan ada di sini. Karena saya menyampaikan firman. Jangan pendeta itu banyak kelemahannya itu. Udah tahu nih aku itu. Jangan lihat pendeta. Pendeta nggak bisa memberkati saudara. Tapi Tuhan yang sedang berkata-kata lewat hambanya. Itulah yang memberkati saudara, memberkati saya. Haleluya. Saudara, kalau saudara lihat kelemahan saya dari awal khotbah sampai akhir khotbah, saudara tidak mendapat apa-apa. Karena melihat manusianya, enggak melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya saudara, fokus ke depan selama ibadah kita dari awal, ya, dari memuji Tuhan, jangan gelisah-gelisah, fokus ke depan. Fokus ke depan. Mengerti bahasa saya? Atau tidak mengerti? Saya bikin bahasa roh. Saudara lebih mengerti mungkin bahasa roh saya bikin dari depan. Saudara mengerti? Saya pun kalau saudara bahasa roh enggak saya mengerti. Makanya perlu bahasa Indonesia. Perlu bahasa Batak sekali. Haleluya. Kalau saya di kampung 99% saya bahasa Batak. Kata opung-opung di sana. Pas dohoro aku amang mulu bahasa bagete tormangino na turwaki katanya. Bahasa Indonesia seperti mengambang-ambang, enggak ngertinya aku tapi enggak pas melekat di hatiku. Jadi saya di kampung saya punya kerenduan. Saya harus menjadi penginjil kampung. Dari dulu saya penginjil kampung. Ya. Tapi saya percaya saya lihat diri saya terima kesehatan sempurna. Jujur saudara, saya jarang berlutut. Di rumah pun saya jarang berlutut. Karena gangguan saudara saya jarang berlutut. Tapi saudara, Tuhan tolong. Tubuhku ini biarlah memuliakan Tuhan.
Lalu saya berlutut. Wow, enaknya luar biasa. Bahasa iman saya. Biasanya saya berlutut. Saya berlutut. Enaknya luar biasa tuh. Wah, berlutut ini. Hampir bertahun saya tidak pernah berlutut. Luar biasa enaknya. Bahasa iman lah ya. Tapi saya berjuang untuk berlutut. Saya harus persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Tidak hanya suaraku, tidak hanya hatiku, tidak hanya pikiranku, tubuhku harus kupersembahkan. Saya berlutut. Walaupun sekali berlutut ini saudara. Mungkin ada juga di antara saudara yang lebih tua dari saya. Enggak, ya enak juga lah berlutut. Karena terlalu enak jadi jarang berlutut. Ya kan? Terlalu enak berlutut itu saudara. Jadi jarang. Namanya terlalu enak. Ya. Saudara, tapi itu yang saya lakukan. Saudara kekasih, jadi tetaplah mengasihi walau terluka. Itu meneladani kasih Yesus Kristus. Kasih agape, kasih dari Tuhan, bukan perasaan. Kasih agape bukan perasaan, bukan emosi, bukan emosional. Tapi kasih agape adalah satu komitmen. Ada komitmen kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin saudara. Kondisi bagaimanapun keadaan kita, saya katakan hari Jumat yang lalu, banyak sekarang mungkin kita ikut di dalamnya, bukan makin baik. Di tahun 2025 bukan lebih baik. Tahun 2026 mungkin saudara bisa merasakan. Di tahun 2028 pendapatan kita makin banyak. Itu mungkin satu-satu dibanding pemasukanku tahun 2005 dengan tahun 2006. Luar biasa, makin meningkat pendapatan saya. Jarang lah ya, satu-satu. Kalau saya minta bersaksi mungkin lebih banyak. 90% mengalami proses. Ya. Tapi mungkin 10% luar biasa diberkati. Diberkati. Baik secara finansial, pendapatan kita, gaji kita, pemasukan kita. Tapi saudara, apakah di luar sana mungkin pendapatan mereka melejit, naik? Tapi kita mungkin bukan naik, bertahan, puji Tuhan, haleluya. Bahkan berkurang. Harga-harga makin melambung. Ada seorang hamba Tuhan sambil ya masih itu, dia sambil bekerja di Peringgal lah. Dia bilang, Pak, katanya, beli bawang merah lah 1.000. Hati saya tidak berani menolak. Saya lihat dia susah katanya. 1.000 rupiah bawang merah. Yang kuberi itu lebih dari 1.000. Enggak pernah saya jual bawang merah 1.000. Tolonglah Pak, 1.000 bawang merah katanya. Saya enggak berani buka mulut. Tapi lebih dari harga 1.000 saya kasih. Itulah karena kasih. Amin saudara. Karena kasih. Maka kasih itu bukan hanya teori. Kasih itu praktik. Kasih itu komitmen. Semua kita berkata, saya mengasihi. Saya mengasihi semua orang. Saya mengasihi anak-anak Tuhan. Boleh aja. Tapi dalam praktik, di situ sering gagal saudara. Ya, itu menunjuk mengasihi. Komitmen kita adalah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, tetap mengasihi saat dilukai,
saat disakiti. Siapapun manusia, tanpa Yesus, saya pun tak mampu mengasihi saat saya disakiti, mengasihi orang saat saya dilukai. Saya pendeta nggak mampu, Saya yang pertama tidak mampu, tapi mungkin ibu lebih hebat dari saya. Saya sadar tidak mampu. Makanya saudara, hidupku tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mampu mengasihi siapapun. Di saat saya dilukai, di saat saya disakiti, saya tidak mampu kecuali Yesus. Yesus, kurasakan kalau Yesus di hati saya mampu mengasihi seseorang walaupun saya dilukai, walaupun saya disakiti. Tapi dari diriku saya tidak mampu. Jujur, di hadapan Tuhan saat ini saya tidak mampu. Makanya saudara, mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia. Kita baca, tolong Pak dibaca. Matius 5:44. Yesus yang pertama-tama mempraktekkan mengasihi musuh. Makanya kita harus teladani Yesus. Teladan kita adalah Yesus. 5:44. Injil Matius 5:44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hendaklah kamu murah hati. Saudara, tolong dibaca Pak, Matius 5. Matius 5 ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Kita garis bawahi musuh kita bukan iblis di sini. Tapi musuh kita manusia. Kita kasihi, mungkin musuh kita sesi rumah. Yesus berkata, kasihilah musuh. Bagaimana caranya mengasihi? Yang pertama, kita berdoa buat dia. Walaupun kita disakiti, dilukai, difitnah, dihina, dipermalukan, tapi kita berdoalah buat yang menyakiti hati kita. Katakan kepada Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Haleluya. Maka mengasihi musuh, biarlah kita berdoa. Bukan doa orang Farisi, bukan doa ahli Taurat, tapi doa yang dipenuhi dengan belas kasihan. Sampai jiwamu hancur. Hatimu patah, hatimu rebuk. Ini bukan pekerjaan diri kita. Ini pekerjaan Roh Kudus. Bahkan sudah kita doakan, enggak berubah-berubah juga. Ini sesi rumah ini. Makin disakiti, makin dilukai. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Tingkatkan. Tidak hanya berdoa, tapi doa dan puasa. Engkau tidak makan dan tidak minum. Engkau meraung di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ada di pihakmu. Yesus ada menyertaimu. Haleluya. Ada damai, ada ketenangan di dalam hatimu.
Dan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada saudara yang jiwamu hancur, hatimu patah dan remuk. Tuhan memperhatikan saudara. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Ahli Taurat, orang Farisi, Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan tidak tertarik mendengar doanya. Karena mereka berdoa supaya dipuji manusia. Makanya saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Baik di gereja, baik di rumah. Bukan mencari pujian dari manusia. Kalau saudara mencari pujian, perhatian Tuhan tidak ada sama kita. Makanya kalau berdoa, kuncilah kamarmu. Artinya tidak ada yang melihat kita. Tapi yang memperhatikan ke hanya satu pribadi. Itulah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Seberat apapun tantangan, seberat apapun orang melukai hati kita, menyakiti kita, memfitnah kita, mempermalukan kita, ada kekuatan, ada kemampuan ilahi. Sepanjang hari kita bergembira. Bagaimana kita bergembira kalau dilukai hati kita, disakiti hati kita, difitnah kita? Jangankan satu hari, bisa sepanjang minggu nggak ada sukacita dan gembira. Maka luar biasa saudara-saudara, kalau benar-benar kasih itu dalam kita, bergembira walaupun kita dilukai. Kita masuk ke rumah Tuhan, kita bergembira, kita berdoa pribadi, kita gembira dan sukacita. Bagaimana kita bersukacita, gembira kalau dilukai hati kita? Amsal 4:23. Makanya perlu menjaga hati. Di saat dilukai, di saat difitnah, di saat dihina, di saat dipermoh, jaga hatimu. Ini luar biasa. Tapi menjadi rema. Kita hidupi Amsal 4:23. Silakan. Amsal 4:23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Ku jaga hatiku. Maka benar-benar kita orang hidup, bukan orang mati. Orang mati tidak tertarik Tuhan kalau datang orang mati ke gereja. Tuhan paling tidak tertarik melihat orang mati datang ke gereja. Orang mati bagaimana? Gak ada napas. Masih bernapas. Tapi di hadapan Tuhan sudah mati. Putus hubungan dengan Tuhan. Maka ahli Taurat, orang Farisi, itu adalah putus hubungan dengan Tuhan. Maka tidak hadir walaupun dia berdoa panjang, doa syafaat 1 jam. Tuhan memalingkan wajahnya. Dapurnya yang dikasih. Gak tertarik aku mendengarkan doa orang fasik, doa orang munafik, ahli Taurat. Gak tertarik Tuhan. Walaupun puitis doanya. Ya Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Orang terpesona. Tidak salah berpuisi. Bagus itu. Tapi hatinya connect dengan Tuhan. Kalau hatinya tidak connect dengan Tuhan, tidak dirasakan komunikasi kepada Tuhan begitu intim, begitu erat. Saudara, di saat saudara berdua, hancur hati, hancur jiwa, patah hatimu, Tuhan semakin melekat. Tuhan benar-benar luar biasa. Kita rasakan Tuhan melekat dengan kita. Amin saudara. Maka di saat diizinkan tantangan masalah seperti ini kita tidak mampu, dah kuncilah kamarmu, berdoalah, berseru-seru kepada Tuhan. Pastikan jiwamu hancur karena lawatan Roh Kudus. Hatimu patah dan remuk
Karena pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Ya. Gak gampang menangis saudara. Gak gampang. Tapi di luar sana gak percaya Yesus gampang menangis. Itu menangisi kesusahannya. Kita bukan menangisi kesusahan, menangisi betapa hebatnya Tuhan melekat dengan kita. Haleluya. Pastikan pulang dari sini jangan ada dendam. Jangan menyimpan kesalahan. Segera temui. Jangan asal ketemu wajahnya murni. Hati-hati saudara. Saya nggak perhatikan itu, tapi Tuhan perhatikan. Ya. Saya yang rugi kalau menyimpan kesalahan. Kalau saya menyimpan kesalahan, saya yang rugi. Saya tidak rasakan kehadiran Tuhan. Datang beribadah hanya agamawi. Nggak pernah rasakan Tuhan hadir di gereja. Apalagi di rumahnya. Di gereja nggak dirasakan Tuhan. Apalagi di rumah. Pasti di rumah nggak bertemu dengan Tuhan. Di gereja pun nggak bertemu. Ada kawan seiman, rohnya menyala berkobar-kobar. Kalau di rumah, roh siapa menyala-nyala? Lihat kanan tembok, lihat kiri tembok, lihat depan pintu. Nggak mungkin pintu punya roh menyala-nyala roh pintu itu. Enggak. Itulah untungnya kita ibadah bersama. Ada kawan seiman, rohnya berkobar. Kita melep, kita suasana sudah pingsan rohani kita. Kita bangkit kembali. Maka itulah gunanya ibadah bersama. Lihat, ibadah kita 2 kali. Worship naik. Kalau perasaan saya minggu yang lalu baru 28 orang. Minggu sebelumnya 24 orang. Itu rata ya hamba Tuhan, anak Tuhan yang hadir. Tapi saudara, 2 kali ibadah worship naik ini saya rasakan Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, memberkati rohku, menyala-nyala dan berkobar-kobar. Ini bukan ditentukan pendapatan kita. Walaupun pendapatanmu 1 minggu 1 juta, mungkin pendapatanku ya 1/10 pun gak ada. Tapi Tuhan lihat siapakah yang pendapatan besar rohnya menyala-nyala? Enggak. Dikala kita sudah rasakan Tuhan hadir, rohmu menyala berkobar, makanya jangan sepele lihat orang. Soalnya las rohani inat tahu. Bagus tu alelas rohana katanya. Itu sedang menghina pencipta. Jangan sekali-kali Tuhan menghina pencipta. Kalau kita udah miskin kok, sok bersuka cita. Saya gak peduli dia yang menerima upahnya. Kalau saya dikatakan miskin kok suka cita kali pendeta itu gak peduli. Kenapa saya bukan dari dia kok? Saya hidup karena Tuhan, bukan karena orang saudara. Gak peduli. Pastikan jemaah mula-mula tiap hari beribadah. Kita berapa kali beribadah seminggu? Komsel di 6 rumah sekali seminggu, 6 tempat. Pastikan hadir kita di komsel. Tuhan ada di sana. Haleluya. Kalau Tuhan tidak hadir di komsel, saya nggak mau datang. Saya pertama kali tidak mau datang di komsel. Kalau Tuhan tidak hadir di hari Jumat, worship naik, saya tidak mau hadir. Ngapain? Bikin capek. Tapi sekadar saya rasakan Tuhan ada di saat komsel, Tuhan hadir di saat kita ibadah Jumat, worship naik saudara. Maka saya diberkati. Amin. Amin. Ya. Saudara, kita bisa diubah, hanya Tuhan bisa mengubah kita. Ya. Sebelum saya bertobat, saya yang paling takut kali suruh bicara. Itu pertama. Kalau ada perkumpulan suruh bicara, gemetar saya. Apalagi disuruh berdoa. 2 kali lipat gemetar saya.
Tapi sudah ada Yesus. Saya bahagia di saat saya dipakai Tuhan bicara. Saya bahagia di saat saya berdoa. Saya berbahagia di saat saya memuji Tuhan. Ya. Waktu mahasiswa, ya saya Kristen KTP belum bertobat. Jadi semua kami ada 10 orang satu kelompok. Bergilir berdoa. Waktu giliran pertama masih tenang hati saya. Mulai giliran ke-7 mulai gemetar jantungku. Ke-8 makin kencang jantung saya gemetar. Ke-9 apalagi keringat jauh saya. Tibalah ke-10 saya. Enggak tahu saya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan seterusnya. Ku hafal itu. Ketakutan. Tapi sekarang kita berdoa bukan karena hafalan. Tapi dari hatimu. Hatimu. Karena hatimu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan sudah ada bersama kita. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kalau kita memancarkan kehidupan, banyak orang tertarik. Banyak orang mau mendekat kepada kita. Mendekat. Karena dirasakan ada damai. Saudara. Amin. Ya. Tapi gagal menjaga hati. Maka kematian yang terpancar. Ngeri lihat bapak itu ya. Ngeri lihat ibu itu ya. Melihat anak muda itu ya. Kenapa? Karena terpancar kematian. Orang mati. Bagaimana orang mati? Membuat orang takut saudara. Pastikan kalau saudara bisa menjaga hati, terpancar kehidupan. Amin. Terpancar kehidupan. Akan banyak orang ditarik. Karena apa? Orang yang waspada menjaga hatinya, Tuhan tetap bersama dengan kita. Haleluya. Saudara. Maka saudara, yang penting yang pertama adalah dasar mengasihi musuh itu bahwa pastikan Yesus tetap bersama dengan kita. Jangan takut. Pastikan sepanjang hari Yesus menyertai kita. Ada bersama kita. Yesus. Makanya Yusuf di Mesir. Sampai raja itu berkata, kaulah yang benar-benar diurapi oleh Tuhanmu. Karena Yusuf disertai Tuhan, maka dia percayakan. Dia menjadi penguasa. Raja mempercayakan dia. Kau menguasainya. Sebelum dia raja, di rumah kau berkuasa segala sesuatu. Kau pemimpin. Pembantu rumah tangga pun Yusuf sudah diangkat menjadi pemimpin. Kepercayaan. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan angkat kita. Dipercaya banyak orang. Amin saudara. Apakah saudara pelajar, apakah saudara mahasiswa, apakah saudara dimanapun saudara dipercayakan banyak orang. Karena apa? Yesus tidak perlu diragukan. Amin saudara. Jangan ragukan kejujuran Yesus. Jangan ragukan kasih Yesus. Kalau Yesus sudah bersama kita, orang tidak ragu akan Tuhan angkat. Saudara menjadi kepala bukan ekor. Saudara Tuhan angkat naik bukan turun. Turun ke liang kubur. Tapi naik. Sampai kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Itulah Yerusalem baru. Ini saudara, makanya pastikan. Kalau sudah, gak bisa lah, gak bisa lah, gak bisa lah. Itu saudara gak percaya ada Tuhan bersamamu. Kalau kita dipercayakan, ya Pak, saya coba.
Jangan bilang, saya bisa, kalau ini saya bisa. Ini udah sombong. Ya, akan saya coba. Ya, jangan tolak. Apapun dipercayakan, jangan ragu. Ada Tuhan di pihak kita. Misalnya megang uang ini, nggak mampu Pak, tahu diri. Uangku kan gak aku saya dipercayakan megang uang. Kalau Tuhan di pihak kita, jangan ragukan Tuhan yang bersama dengan kita. Amin saudara. Maka pastikan ada Tuhan di pihak kita. Maka itulah teladan kita untuk mengasihi sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Jadi mengasihi sesama pastikan ada kasih Yesus menyertai kita. Yang kedua, pastikan kasih yang teruji. 1 Korintus 13 ayat 48. Kasih yang teruji. Kasih kita teruji. Kasih yang teruji. 1 Korintus 13 dimulai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ya. ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang Lanjutkan. lain. Terus. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya. Di sana dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Kasih yang dari Tuhan tidak berkesudahan. Selama kita bernapas, selama kita hidup, pastikan kasih Yesus ada di dalam hati kita. Amin saudara. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Makanya saudara, berkat yang kita terima itu, ya, kalau saudara tidak pernah terpikir, saudara puas menikmati berkat yang sudah terima dari 1 Januari 31 Desember, puas menikmati berkat yang kita terima. Ini kan kekuatanku, ini kan kepintaranku, ini kan kemampuanku. Itu orang sombong. Tapi orang yang memiliki kasih, dia berkata, semua yang ada padaku ini dari Tuhan. Amin saudara. Tubuh jiwa rohku pun dari Tuhan. Apalagi yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan, itu karena Tuhan. Orang dunia yang tidak kenal Tuhan, ini karena saya pintar, ini karena seorang tua kaya, warisan 7 keturunan enggak habis. Wajar mereka sombong. Mereka tidak sadar itu semua karena Tuhan. Makanya sudah belajarlah di bulan Februari ini sampai 30 Desember. Tuhan, biarlah saya tidak mementingkan diri sendiri. Untuk makan untuk diri kita, mau 200.000 nggak pernah masa rugi, ya kan? Untuk diri kita nggak pernah masa rugi 200.000, 300.000. Untuk makan sendiri nggak pernah masa rugi. Bagaimana untuk orang lain? Ada nggak kita berbagi? Ya itu hak kita. Kita nggak merasa rugi makan 3 sekali makan satu orang di nggak rugi. Ya itu haknya. Tapi adakah kita berdoa? Bukti kasih-Mu di dalam hati saya, mampukan saya mengasihi sesama. Amin. Hari Jumat itu ada seorang yang tuan rumah komsel. Saya bilang, jangan seperti ini. Gak usah makan-makan seperti ini, saya bilang gitu.
Nanti ya orang lain takut. Di rumahnya komsel. Gini Pak, saya sudah hampir 20 tahun komsel di rumah saya. Nggak bisa kutahan Pak katanya. Harus saya lakukan seperti ini. Ya. Apa saya bilang? Tuhan yang tak lihat kejujuran hatinya. Dia bilang nggak bisa kutahan. Kalau komsel di rumah seperti ini saya lakukan. Janganlah kita ikut-ikutan seperti itu. Ya. Jangan terpaksa. Tuhan tidak mau menerima yang terpaksa. Harus sukarela. Harus dengan hati yang bersuka. Memberi apa pun bersuka cita. Hati yang bersuka cita. Ini saudara. Ya. Makanya komsel, siapkan rumahmu. Berpindah-pindah setiap minggu. Siapkan rumahmu. Jangan memberi sesuatu karena terpaksa. Lebih baik tidak. Karena itu Tuhan tidak berkenan melihat korban yang terpaksa. Rumahmu terpaksa diadakan komsel di sana. Lebih baik tak usah terima komsel di situ. Gak dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi hati yang haus, hati yang lapar. Rumah kita terbuka untuk yang pertama Tuhan hadir. Dan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan hadir di sana. Amin. Haleluya. Berlomba-lombalah minta komsel pindah-pindah tiap minggu, tiap hari Selasa. Berlomba-lomba. 6 komsel. Jangan terpaksa. Air putih, haleluya. Jangan mikir yang lain. Ya. Sukacita menyediakan air putih. Amin. Air putih bersukacita. Enggak pala berat lah kalau air putih ya. Aku ulang 6.000 mungkin. Enggak habis itu. Anggota komsel tidak habis meminum 1 galon air putih. Kalau saya setengah gelas pun enggak habis saya. Ya. Saudara. Maka saudara, itu kasih yang teruji. Bukan karena dia berbuat baik maka kita berbuat baik. Makanya saudara, kita mampu bertahan. Kalau ada kasih Allah melimpah dalam hatimu, kita bertahan dalam penderitaan. Jangan takut penderitaan. Saudara, orang takut banyak menghadapi penderitaan. Gak perlu takut. Tuhan, saya tidak mampu menghadapi penderitaan. Tapi Tuhanlah yang memberi kemampuan. Amin. Jangan takut menghadapi penderitaan. Jangan takut menghadapi tantangan. Ada Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung. Hebat kali Paulus ini. Ya, silakan Pak. Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin ada orang sombong kali Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung. Sombong kali kawan itu. Apa maksudnya? Kenapa Rasul Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung? Tanggung bagaimana? Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia pastikan Yesus yang malam menyatu dengan kita. Penyakit apapun yang diizinkan dapat kutanggung karena Yesus sudah menyatu dengan saya. Sering saya katakan saya bersuka cita bukan melihat diri saya. Kalau melihat di fisik saya nggak bisa bersuka cita. Tapi siang malam saya rasakan Yesus menyatu dengan saya. Yesus pokok anggur, akulah carang-carangnya.
bukan cara yang terputus. Kalau kita cara yang terputus, siap menunggu dibakar selama-lamanya. Tapi cara yang melekat dengan pokok, maka kasih Yesus itu selama kita bernapas, kasih Yesus mampukan kita siap menanggung segala tantangan, siap menanggung segala penderitaan. Haleluya. Ya. Ini upera saya makin semangat dia karena Tuhan. Secara daging holatang sama ulan ibu pera ini. Ya. 3 laki-laki putranya mendahulunya. Opung saya dulu berkati kamu. Saya jumulu menetua borhat. Unang netua pa borhaton na poso. Alay na poso ma pa borhaton na tua. Dia bahagia orang tua kalau yang muda memberangkatkan dia kembali ke surga. Kalau bukan karena Tuhan, saya kira nggak bisa datang ke upera ini, ibadah minggu seperti ini, nggak bisa. Dia sedih, tapi Tuhan menyertainya. Ya. Walau tua, makin cantik juga ibu ini. Haleluya, Bu ya. Ya udah 83 tahun ini. Saya nggak tahu bagaimana kalau saya seumur ibu ini, nggak tahu saya. Tapi kok ini saya bersuka cita, hari demi hari saya bersuka cita. Amin. Itu saudara, kasih yang teruji. Apa penderitaan, apa tantangan tetap kuat. Segala perkara dapat kau tanggung. Noto, segala perkara dapat kau tanggung. Jangan begitu. Ekspresi kehidupan kita. Jangan segala. Jangan begitu. Tapi semangat. Memuji itu semangat. Berdoa semangat. Mau datang beribadah semangat. Terpaksa mana beribadah nggak lucu Pak. Terpaksa Pak. Jangan terpaksa beribadah. Penuh dengan sukacita. Karena kita penuh dengan sukacita dari pagi. Maka orang cepat. Tahun 2026 saya tidak pernah terlambat lagi. 2025 nyaris tiap ibadah saya terlambat. Harus sadar seperti itu. Jangan bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Tuhan bilang berhenti kau bernapas, berhenti kita bernapas. Jangan pikir kekuatan kita. Karena uang kita bernapas hari ini. Saya bernapas hari karena Tuhan. Hari Jumat itu saudara kami berdoa. Jam 2 sampai jam 4. Sudah semua kawan-kawan hamba Tuhan. Udah lebih dari mungkin hampir setahun lah saya nggak pernah berdoa bersama. Selama 2 jam hanya doa. Nggak ada firman. Berdoa terus. Doa. Enggak memuji Tuhan, doa. Sampai jam 4. Pulang malam tengah 8 melenis. Roh saya menyala-nyala dan berkobar-kobar. Bukan karena saya baru dapat uang dari sana. Enggak ada uang saya dapat. Tapi berkat melebihi uang. Itulah sukacita dari surga melimpah dalam hatiku. Haleluya. Ini banyak uang nih, merengut terus, udah banyak uang. Saya bukan karena banyak uang, tapi karena Tuhan, saya tetap bersukacita. Pastikan di 2026 engkau bersukacita hari ke hari, minggu ke minggu, tahun demi tahun, sampai ujung tahun ini saudara bersukacita. Haleluya. Ya, saudara, saya akhiri firman. Sebenarnya masih banyak disampaikan, tapi cukup. Haleluya. Tuhanlah memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagi kami. Haleluya. Katakan
Sama-sama kita bangkit beri dengan hormat Bapak Ibu. Katakan perbuatannya. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan dengan yakin. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus. Saya serahkan kepada Bapak kamu. Mempelaiku, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Mempelaiku, kami cinta Engkau. Ku cinta Yesus. Mempelaiku. Haleluya. Sebentar kita ibadah, jangan lupa. Mari kita arahkan hati kita. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat beraktivitas. Tetap selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari Mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Betapa heran, betapa heran, hey, hey. Betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manis.
semua